wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bil jamaah wa nahana 'anit tafriqah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah, amma ba'du. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Pasca reformasi 1998, Presiden Abdurrahman Wahid mencabut instruksi Presiden nomor 14 tahun 1967 dan keputusan Mendagri tahun 1978. Pencabutan keputusan tersebut menegaskan bahwa Indonesia memiliki 6 agama resmi yang diakui, yakni Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Demikian dikutip dalam gramedia.com. Lebih kuat lagi, kebebasan warga Indonesia dalam memeluk agama diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 ayat 1 yang berbunyi, setiap warga negara bebas memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Dengan demikian hadirin, perbedaan agama harus diakui sebagai bentuk keragaman dan kebinekaan yang harus disikapi dengan penuh keharmonisan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. Jangan sampai perbedaan dan keragaman tersebut malah menyebabkan diri kita menjadi orang yang apatis, egois, dan fanatis terhadap satu golongan yang akan mengakibatkan hilangnya kerukunan, timbulnya perbedaan, terjadinya kerusuhan, bahkan bisa menghambat kemajuan. Betul! Lalu, bagaimanakah upaya menciptakan kerukunan umat beragama tengah keragaman di negeri kita? Sebagai jawabannya, merawat kerukunan umat beragama dalam bingkai kebinekaan adalah tema syarhil Quran yang akan kami uraikan pada kesempatan ini dengan landasan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13.
kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Pelimpah Kasih, Maha Penyayang, Pencurah Sayang. Hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang kami hormati, dalam kajian ilmu balaghah, firman Allah pada ayat tersebut merupakan kalamul khabari dengan esensi sebuah informasi ilahi bahwa Allah secara fitrah sudah menciptakan manusia dengan beraneka ragam, berbeda suku, berlainan bangsa, berbeda agama, terdiri dari laki-laki dan perempuan, dengan tujuan lita'arafu ai khalaqnakum kadzalika liya'rifa ba'dukum ba'da. Aku telah ciptakan kalian secara beragam dengan tujuan untuk saling mengenal antara sebagian kalian dengan sebagian yang lain. Demikianlah penafsiran Syekh Khalid Abdurrahman Al-Aqi dalam kitab Safwatul Bayan Lima'anil Quran halaman 516. Sedangkan secara kontekstual, ayat ini sebagai landasan etis sosiologis untuk merajut kerukunan di tengah-tengah keanekaragaman, termasuk dalam konteks merawat keutuhan NKRI. Karena memang hadirin berawal dari diskriminasi, pasti saling menutup diri, tidak saling berkomunikasi, gampang saling mencurigai, sehingga sangat mudah terprovokasi, bahkan tidak mustahil melakukan tindakan-tindakan destruksi, bahkan anarki. Dan yang paling memprihatinkan, realita masih berbicara bahwa oknum radikal dan intoleran hampir ada di setiap agama. Seperti pengeboman gereja katedral di Makassar tahun 2021. Penusukan kiai dan ulama malah terjadi di mana-mana. Dari mulai kasus penganiayaan Santion, penusukan Syekh Ali Jaber, bahkan baru-baru ini kiai yang sedang berzikir di musola hampir meregang nyawa karena ditusuk oleh orang yang imannya sudah sirna. Ditambah lagi oknum pendeta yang meminta kepada Menteri Agama agar 300 ayat dalam Al-Quran dihapuskan. Jika hal ini dibiarkan, akan tambah subur jiwa-jiwa intoleran, perpecahan takkan tertahankan, bahkan tidak mustahil akan timbul peperangan. Akibatnya, Indonesia yang dibangun bertahun-tahun akan rusak, akan hancur berantakan, bahkan binasa tak tersisa. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu bagaimanakah solusi yang mendasar untuk merawat kerukunan antar umat beragama dalam bingkai kebinekaan? Sebagai jawabannya, pertama, jaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ini dinyatakan Allah dalam penggalan Al-Quran.
surah Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang kami hormati, secara semantik ayat ini diawali dengan sighatul amr yang bermakna perintah, sedangkan kaidah usul fikih menyatakan al aslu fil amri lil wujub, asal suatu perintah adalah kewajiban. Dengan demikian wajib kepada kita, saya, saudara dan kita semua untuk terus memupuk persatuan, membina kerukunan dan merajut harmoni demi keutuhan NKRI. Inilah esensi instruksi ilahiyah yang terangkai indah pada kalimat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ai amarahum bil jamaah wa nahahum 'anit tafriqah. Allah memerintahkan kepada kita semua untuk bersatu padu dan melarang berseteru. Demikianlah penjelasan Imam Ibnu Katsir dalam Tafsirul Qur'anil Azim. Lalu bagaimanakah relevansinya ayat ini dengan kehidupan bangsa kita? Alhamdulillah hadirin, meskipun Indonesia memiliki keragaman agama, tapi Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda tetap satu jua. Bahkan saya bangga terhadap upaya pemerintah yang nyaris tiada henti dalam rangka merawat kerukunan dalam bingkai kebinekaan, mengkampanyekan spirit NKRI yang didukung oleh para alim ulama dengan moto juang yang sama, menjaga Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, solusi mendasar untuk merawat kerukunan antar umat beragama dengan menumbuhkan rasa cinta di antara sesama anak bangsa. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama." Sayangilah makhluk Allah yang ada di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangimu. Alhamdulillah hadirin, pemerintah kita dari dulu sampai sekarang sangat giat mewujudkan rasa cinta dan kasih sayang ini dalam program-programnya. Dulu kita mengenal program Tri Kerukunan, yaitu pertama, kerukunan interumat beragama, yaitu kerukunan sesama pemeluk agama. Kedua, kerukunan antar umat beragama, yaitu kerukunan sesama pemeluk agama. Ketiga, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Demikian pula Kementerian Agama sedang giat-giatnya mengkampanyekan moderasi beragama, yakni cara pandang dalam beragama secara moderat dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim, baik ekstrim kanan atau fundamentalis maupun ekstrim kiri atau liberalis. Semua itu dilakukan agar masyarakat semakin sadar dan percaya bahwa kerukunan umat beragama harus dijaga bersama dalam mewujudkan Indonesia jaya dan bermartabat di mata dunia. Betul! Oleh sebab itu, dalam rangka merawat kerukunan umat beragama, kami menghimbau kepada saudara-saudaraku, teruslah bersatu, jangan pernah berseteru. Kepada saudara-saudaraku seiman dan sekeyakinan, kita kuatkan ukhuwah Islamiyah. Dan bagi saudara-saudaraku yang berlainan keyakinan, kita kuatkan ukhuwah watoniyah dan ukhuwah insaniyah agar terwujudnya balda thayyibah dan NKRI tetap barokah. Setuju? Jika langkah tersebut dapat kita tumbuh kembangkan, maka keragaman bukan sebagai ancaman,
melainkan sebagai lem perekat persatuan, sekaligus merupakan aktualisasi kebajikan yang akan mendapatkan balasan dari Allah berupa ampunan dan pahala yang berlimpahan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 9. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Shadaqallahul 'azim. Allah telah menjanjikan kepada insan-insan yang beriman dan beramal kebajikan, bagi mereka ampunan dan pahala yang berlimpahan. Maha benar Allah dan Maha Agung. Hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya lantunan kalam ilahi tadi, uraian ini dapat disimpulkan bahwa perbedaan dan keragaman merupakan fitrah sekaligus rahmat dari Allah yang harus kita nikmati, kita syukuri, dan kita jalani dengan cara menjaga persatuan bangsa dan menumbuhkan rasa cinta di antara sesama anak bangsa, sehingga yang mayoritas melindungi dan yang minoritas tahu diri, maka NKRI tetap lestari. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri dengan sebuah syair. Umat Islam, rumah sucinya masjid. Umat Nasrani, rumah sucinya gereja. Umat Buddha, rumah sucinya vihara. Umat Hindu, rumah sucinya pura. Marilah jaga kerukunan beragama, hormat menghormati, saling menghargai. Marilah jaga kerukunan beragama, hormat menghormati, saling menghargai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.